Selamat Hari Sabat dan salam sejahtera. Kasih karunia Allah menyertai kamu. Tajuk khotbah kita pada kali ini ialah, adakah surga itu benar, nyata? Kita mulakan dengan satu ayat di dalam Filipi 3 ayat 20 yang berbunyi, tetapi kewargaan kita adalah di surga. Dari situ kita menantikan penyelamat Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita teruskan, mari berdoa. Bapa kami yang di surga, pimpin dan berkati kami saat kami mempelajari firman-Mu saat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Beberapa tahun dahulu, ada satu lagu yang sangat populer di beberapa bahagian di dunia ini. Mungkin Anda pernah mendengarnya, dan mungkin juga ada di antara kamu yang tidak pernah mendengarnya. Lagu ini bertajuk If I Rule the World. Terjemahannya ialah, jika aku memerintah dunia ini. Dalam lirik lagu ini, pengarang tersebut mengatakan bahwa jika dia memerintah dunia ini setiap hari, sama seperti hari pertama di musim bunga. Dia juga akan pastikan bahwa semua manusia di bumi ini akan bebas seperti burung. Semua orang mempunyai lagu untuk dinyanyikan. Setiap langit di mana juga di dunia ini akan sentiasa cerah. Saya ingin bertanyakan satu soalan. Bagaimanakah dunia ini jika Anda adalah pemerintahnya? Apakah perubahan yang Anda ingin lakukan? Mungkin ada di antara kamu yang mau mengubah satu undang-undang, di mana semua orang harus tidur sehingga tengah hari. Atau semua sayur-sayuran mempunyai rasa seperti coklat dan manis. Tetapi saya yakin, kebanyakan di antara kamu mempunyai satu agenda yang lebih besar untuk dilakukan. Kamu mungkin mau agar dunia ini menjadi suatu tempat yang aman, damai, dan harmoni. Kamu mau supaya tidak akan ada lagi penderitaan, kesedihan, kemiskinan, keganasan, dan kematian. Tidak ada lagi peperangan, air mata, kekecewaan. Tidak ada impian yang tidak tercapai. Jika Anda mau menjadikan dunia ini suatu dunia yang ada kebahagiaan sejati dan damai, maka saya ingin bertanya satu soalan. Bagaimana rupa bentuk dunia yang Tuhan akan ciptakan jika Tuhan adalah pemerintah dunia ini? Jawabannya pasti kamu semua sudah tahu. Pertama, mari kita lihat di dalam kitab Kejadian. Kita akan mendapati suatu dunia yang Tuhan sudah ciptakan. Ciptaan yang sempurna. Tiada dosa, tiada penderitaan, tiada kesedihan, dan tiada penyakit. Tidak ada putus asa, dan tiada kematian. Kemudian kedua, kita pergi ke kitab Wahyu. Kita akan melihat dunia yang akan dipulihkan kembali, sempurna seperti pada mulanya. Oleh itu, apa yang terjadi di antara Kejadian dan Wahyu? Lihatlah di sekeliling kita. Terjadi peperangan, kebuluran, keganasan, penderitaan, dan kematian. Adakah keadaan itu kelihatan seperti suatu dunia yang sempurna yang Tuhan sudah ciptakan? Tidak, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan. Sekarang kita berada di dalam zaman di antara dunia yang baru dicipta dengan sempurna dan dunia yang kembali dipulihkan dengan sempurna. Hidup di zaman ini bukanlah suatu yang mudah. Melalui dosa, setan telah menjadikan dunia ini tempat permainan pribadinya. Tetapi ini tidak akan lama. Semua kita tahu apa itu arti kesakitan dan penderitaan. Betapa pedihnya apabila kehilangan seseorang yang sangat dikasihi. Keadaan apabila bergelut dengan perasaan takut, kesusahan, penyakit, dan kesedihan. Adakah saya mengkhotbahkan sesuatu yang benar? Ketika ini saya berada di hadapan saudara-saudari dan memegang buku ini. Buku yang hebat, yaitu Alkitab, yang memberitahukan kita bahwa kita hampir melepasi segala kesusahan yang ada di dunia ini.
bahwa tidak lama lagi kita akan pulang. Kita akan pulang dan bersama Bapa di surga yang kekal, tinggal selama 1000 tahun. Dan kita akan kembali ke sini, di dalam dunia yang baru, yang dipulihkan oleh Allah, untuk tinggal di sini selama-lamanya. Allah telah menciptakan dunia. Mungkin kita panggilnya sebagai bumi pertama. Bumi ini dalam keadaan sempurna dalam setiap hal, tetapi dosa telah memasukinya dan mencemarkannya dan memusnahkan apa yang Tuhan sudah ciptakan. Tetapi masanya akan tiba apabila Tuhan mencipta semula dunia ini, membuatnya kembali sempurna. Dan dalam kesempatan ini kita akan menikmati apa yang Alkitab katakan tentang dunia yang dipulihkan menjadi baru. Kita akan melihat kepada keajaiban yang hebat di dalam bumi kedua. Semasa Tuhan menciptakan dunia dahulu, semua yang diciptakannya adalah baik. Bayangkan bagaimana rasanya tinggal di Taman Eden. Udaranya segar, ladang-ladang dengan gandum yang subur, padang rumput dengan pelbagai jenis bunga. Bukit di Taman Eden indah belaka, berbanding dengan apa yang kita lihat sekarang di dunia ini. Tidak ada kematian, tidak ada daun yang kering dan jatuh. Bunga-bunga mengekalkan warnanya. Kuning, merah, ungu, semuanya tidak pernah pudar. Buah-buah yang segar dari tangan pencipta tanpa racun. Buah durian, anggur, pisang, mangga dan sebagainya sedap dimakan. Sungai dan anak-anak sungai penuh dengan segala jenis ikan dalam pelbagai bentuk dan warna. Coba bayangkan bagaimana rasanya menyelam di dalam sungai di Taman Eden. Binatang yang tidak takut sesama sendiri. Allah menempatkan Adam dan Hawa di taman itu. Rencana Allah adalah bahwa mereka akan hidup selama-lamanya. Allah telah memberikan Adam dan Hawa tubuh yang sehat. Tidak ada penghalang di antara Adam dan Hawa. Tidak ada penghalang di antara mereka dengan pencipta mereka. Tidak ada syak wasangka, kebencian, rasa cemburu, dan tidak ada mainan politik. Tetapi dosa telah mengganggu rencana Tuhan yang baik itu. Adam dan Hawa memberontak melawan Allah. Mereka meletakkan keinginan dan pendapat mereka sendiri mengatasi kekuasaan dan kedaulatan Allah. Allah terpaksa memberitahu mereka bahwa mereka harus meninggalkan Taman Eden, jauh dari pohon kehidupan, agar mereka tidak menjadi orang berdosa yang hidup selama-lamanya. Allah telah berjanji kepada Adam dan Hawa bahwa Eden akan dipulihkan. Para nabi sepanjang zaman menantikan masa pemulihan itu. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Allah telah berjanji bahwa pada suatu hari nanti, Dia akan mencipta semula dunia ini. Airnya akan sentiasa bersih. Keadilan terdapat di mana-mana. Tidak ada kanak-kanak yang menderita kelaparan. Segala perkara akan dipulihkan seperti biasa. Alkitab berkata di dalam 2 Petrus 3 ayat 13, "Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran." Wujud satu masalah dalam masyarakat dunia kita pada masa ini. Pikiran kita menjadi bingung dengan kereta mewah, rumah, pakaian yang telah menjadi Tuhan kita. Personality TV telah menjadi dewa kita. Pikiran kita hanya tertumpu kepada apa yang kita lihat. Suatu hari nanti di dunia yang baru, tidak ada lagi yang menderita, bersedih, berkabung, dan tidak ada lagi kematian. Itulah kenyataannya. Suatu hari nanti, kita akan sama-sama memandang ke langit. Seperti di dalam Wahyu 1 ayat 7 menggambarkan peristiwa pada hari itu. Lihatlah, Dia datang dengan awan-awan,
dan setiap mata akan melihat Dia. Itulah realitinya. Suatu hari nanti, Kristus akan datang kembali. Yesus pernah berkata di dalam Matius 16 ayat 27, "Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya." Suatu hari nanti, langit dan bumi yang tercemar akan memancarkan dan memantulkan kemuliaan Allah. Di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 berkata, "Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari syurga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit." Pernahkah Anda kehilangan seseorang yang dikasihi karena kematian? Ingatlah bahwa Allah akan memulihkan semua perkara. Umat Kristen tidak pernah akan lagi mengucapkan selamat tinggal untuk kali yang terakhir. Suatu hari nanti bumi akan bergoncang dan gemuruh akan menjangkau langit. Mereka yang telah pergi akan dibangkitkan dan akan berdiri di samping kamu, sama-sama memandang ke langit yang disinari oleh kemuliaan Allah. Itulah realitinya. Para penonton yang dikasihi sekalian, Kristus akan datang dan memulihkan semua perkara. Sangat jelas sekali bahwa ada sesuatu yang tidak kena dalam dunia ini. Di Afrika, satu suku bangsa membunuh orang-orang dari bangsa yang lain. Di Timur Tengah, penduduk Palestina dan Israel saling berperang. Di Utara Island, umat Protestan berperang dengan umat Katolik. Kanak-kanak dengan perut yang mengembung mati kebuluran. Di Leburaya, pemandu yang mabuk melanggar kanak-kanak. Di hospital, ramai yang mati akibat penyakit. Sudah pasti ada yang tidak betul dalam dunia ini. Kristus pernah berkata bahwa masalah dunia ini tidak akan berterusan selamanya. Yesus akan memulihkan semua perkara. Kita tidak diciptakan untuk sakit, bersedih, menderita, atau putus asa. Kita telah diciptakan untuk menjadi bahagia, gembira, girang, untuk hidup selama-lamanya, dan bukan untuk mati. Alkitab berkata bahwa suatu hari nanti, apabila Yesus datang kembali, tubuh kita akan diubah. Alkitab menjelaskan proses ini di dalam 1 Korintus 15 ayat 52 dan 53. Dan kita semua akan diubah, karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Tubuh kita terdiri dari bahan yang mudah binasa. Berita baiknya ialah suatu hari nanti, mereka yang buta akan dapat melihat, mereka yang pekak akan dapat mendengar. Semua jenis penyakit seperti darah tinggi, kencing manis, sakit tulang, kanker, COVID-19, dan sebagainya akan hilang. 1 Tesalonika 4 ayat 17 berkata, "Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa." Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Inilah berita baik untuk kita. Yesus akan datang dan memberikan tubuh yang baru kepada kita. Bagaimanakah pula keadaan tubuh yang tidak binasa itu nanti? Adakah ia seperti uap yang di udara tidak kelihatan? Pada masa ini, kita memiliki tubuh yang fana. Tetapi kita akan dibangkitkan, diubah, dan dalam tubuh kita yang baru itu, dosa seolah-olah tidak pernah masuk. Yang tetap kekal adalah identiti kita. Adakah kita akan dikenali oleh sahabat dan rekan kita? Jawabannya ya, sudah pasti. Alkitab berkata bahwa tubuh kita akan menjadi sama seperti tubuh Kristus. Bagaimana pula keadaan mereka yang tidak diselamatkan? Alkitab berkata di dalam 2 Tesalonika 1 ayat 9, mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Mereka
telah menjual warisan pusaka mereka dan telah menjual peluang hidup kekal dengan keseronokan dan pemberontakan yang hanya sementara. Apabila Kristus datang nanti, orang benar yang mati akan dibangkitkan bersama-sama dengan mereka yang turut bersama-sama dengan orang benar yang masih hidup pada waktu itu. Orang benar akan bertemu dengan Yesus di awan-awan. Orang benar akan bersama Tuhan di surga selama 1000 tahun. Selama waktu itu, mereka akan mendapatkan jawaban kepada banyak pertanyaan yang belum pernah terjawab. Jika ada sanak saudara atau sahabat Anda yang tidak ada di sana, mereka akan tahu mengapa. Sementara itu, orang yang jahat masih di dalam kematian. Setan dan para malaikatnya akan dipenjarakan di bumi selama 1000 tahun itu, karena sepanjang masa itu tidak ada lagi manusia yang hidup untuk digoda, dan mereka hanya menantikan nasib yang bakal mereka terima. Pada akhir 1000 tahun, kota suci akan turun dari Allah, keluar dari surga. Catatan Yohanes mengenai peristiwa ini merupakan yang paling jelas di seluruh Alkitab. Dia menyatakan dengan jelas apa yang terjadi pada akhir 1000 tahun. Wahyu 21 ayat 1 berkata, "Lalu aku melihat di langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi." Apakah maksudnya laut pun tidak ada lagi? Semasa menulis ayat ini, Yohanes berada di Pulau Patmos. Laut telah memisahkan dia dari kaum keluarganya. Bagi Yohanes, laut itu berarti kesunyian, kesepian, dan perpisahan. Apa yang Yohanes katakan sebagai laut adalah perpisahan yang tidak akan ada lagi apabila kita semua kembali bersatu. Yohanes meneruskan dalam ayat kedua, "Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya." Ayat 3 meneruskan, "Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, 'Lihat, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka.'" Inilah pengumuman yang paling penting dalam sejarah dunia, bahwa kota suci akan turun dari surga. Pengumuman ini datang dari Tuhan sendiri. Tuhan memiliki semula dunia ini yang diumpamakan dengan domba yang hilang dalam alam semesta. Allah memindahkan kota suci dan takhtanya ke dalam dunia yang sudah ditebus ini dan menjadikan dunia ini baru. Alam semesta berputar mengelilingi takhta Allah. Surga pasti adalah suatu tempat yang benar nyata. Keluar dari debu dunia yang lama, Allah menciptakan dunia yang baru. Alkitab berkata dalam Wahyu 21 ayat 4, "Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Semua ini sudah berakhir. Sudah tidak ada lagi dosa, kesedihan, air mata, senjata api, dan peperangan. Tidak ada lagi bom, rumah haram, kesepian, dan kekecewaan. Tiada ancaman wabak penyakit yang memaksa kita menghadkan, malah menghalang kebebasan kita bergerak. Apakah yang akan kita lakukan nanti selama berjuta-juta tahun tinggal di surga? Kita akan bersama dengan Yesus mengembara ke dunia ciptaan yang lain yang jauh di alam cakrawala, mempelajari semua keajaiban alam semesta. Apakah Anda berminat dalam ilmu alam semula jadi? Para malaikat akan menyertai Anda dan mengajar Anda mengenai misteri klorofil. Surga adalah tempat bagi mereka yang inginkan cabaran, yang mindanya adalah tajam, yang sering bertanyakan sesuatu atau soalan, dan yang ingin menerokai sejarah cakrawala, termasuk bumi sendiri.
Yesaya 65 ayat 17 mengatakan, "Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati." Nabi Yesaya seterusnya menerangkan keindahan ciptaan Tuhan yang baru. Yesaya 16 ayat 6 dan 9 mengatakan, "Harimau kumbang akan berbaring di samping kambing. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Tidak akan ada yang membawa ketakutan di dalam hati Anda bila di surga nanti. Tidak perlu pagar besi, ada jendela dan pintu rumah. Tidak ada penggera keselamatan. Tidak ada panggilan kecemasan kepada polis, bomba, ambulan. Tidak ada hospital, tidak ada penyakit dan tidak merasa takut terhadap orang lain. Semuanya akan bersatu di dalam Kristus." Kita akan sama-sama menyertai aktiviti yang nyata. Surga bukan suatu tempat kediaman roh atau suatu yang dalam impian sahaja, suatu dunia yang dibuat-buat. Kita akan bersiar-siar di taman bunga yang penuh keindahan dan belajar alam semula jadi bersama. Surga adalah suatu tempat yang mempersatukan umatnya, seumpama mengkaji satu jenis bunga ros yang baru, menikmati buah yang tidak pernah dirasai sebelum ini, melawat tempat-tempat yang indah yang belum pernah diterokai. Minda tidak akan pernah kehilangan keupayaan untuk belajar dan berkembang dalam ilmu. Semua perkara adalah suatu kegembiraan kepada pandangan mata dan kenikmatan kepada rasa. Jika apa yang Alkitab katakan itu benar, maka tidak ada lagi yang lebih penting daripada berada di sana. Jika sebaliknya, maka kubur yang menanti kita. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena suatu hari nanti, rencana Tuhan kita akan digenapi. Alkitab mengatakan di dalam Matius 8 ayat 11, "Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan dari barat, dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga." Alkitab berkata kita boleh duduk bersama Abraham dan bertanya kepadanya tentang negeri Ur, tempat orang Kasdim. Adakah dia bercuaca panas seperti sekarang ini? Dan juga bagaimanakah perasaannya ketika mengangkat pisau untuk membunuh Ishak, anaknya? Para penonton yang dikasihi sekalian, perhatikan pengalaman Musa. Alkitab berkata dalam Ibrani 11 ayat 24 dan 25, "Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa." Musa telah memilih kerajaan surga. Ibrani 11 ayat 26 dan 27 menambah lagi. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Musa sudah menerima pahala yang Allah telah berikan. Musa sudah membuat satu pilihan yang besar. Oleh karena pilihan yang diambil oleh Musa, sekarang dia berada di surga. Kita akan dapat duduk bersama Musa di surga nanti. Bertanya kepada dia tentang pengalamannya menyeberangi Laut Merah. Bertanya perasaannya berjalan di antara dua dinding air. Kita juga boleh bertemu dengan Daniel dan bertanya tentang pengalamannya di dalam gua singa. Adakah dia dapat tidur dengan lena? Adakah kepalanya bersandar kepada salah seekor tubuh singa yang besar? Kita juga boleh bertemu dengan Paulus. Bertanya tentang sinaran cahaya yang telah membutakan matanya ketika dia dalam perjalanan ke Damsyik. Kemudian berjumpa dengan Petrus. Petrus menceritakan mengenai ombak di atas Laut Galili. Bagaimana rasanya berjalan di atas ombak laut itu, lalu dia mula tenggelam. Sementara kita berbicara kepada mereka, tentu mereka juga mau mendengar cerita dari kita pula. Kita boleh ceritakan bagaimana rasanya belajar tentang nubuatan. Ceritakan bagaimana pengalaman kamu bertemu dengan majikan untuk mendapatkan cuti pada hari Sabat. Ceritakan bagaimana rasanya menjadi umat Kristen di abad yang ke-20. Ceritakan bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan dalam zaman sains dan teknologi. Sidang penonton yang dikasihi Tuhan, kita akan sama-sama berkongsi cerita pengalaman
tentang kebesaran Tuhan. Kesaksian kita adalah mengenai Yesus Kristus. Setiap bulan, umat akan bertemu, menyembah Tuhan, makan dari pohon kehidupan. Bayangkan, berkumpul berbakti bersama di hadapan Tuhan di dalam gereja yang paling besar di surga. Pada suatu pagi, kita berjalan menuju ke Ka'bah surga. Dari jauh ia kelihatan bersinar diterangi oleh kemuliaan Allah. Kita melihat choir terdiri dari malaikat yang menyanyikan lagu, Suci, Suci, Suci. Allah Bapa berdiri, lalu menceritakan bagaimana Dia menciptakan dunia. Yesus berkata, Bapakku, Roh Kudus dan saya telah menciptakan satu dunia yang sempurna, tetapi pemberontakan telah merosakkan rencana kami. Oleh itu, Yesus telah datang ke dunia, bersedia untuk dikorbankan segala-galanya, malah termasuk surga sendiri, agar semua kita boleh memiliki peluang untuk berada di sana. Sementara Yesus berbicara, kita yang memandang mukanya tidak mampu membayangkan betapa dalam dan besar kasih-Nya itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada negeri yang amat indah. Kita hanya lihat oleh iman. Bapa kita tinggal di sana, menyediakan tempat yang aman. Kita akan bernyanyi nanti lagu surga yang amat merdu. Karena maut, duka tiada lagi dalam negeri kekal yang baru. Shalom, Tuhan memberkati Anda semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih atas kasih yang Engkau telah berikan kepada kami. Terima kasih karena Engkau sudah memimpin kami melalui Roh Suci. Dan terima kasih karena Yesus sudah mati di kayu salib untuk kami, agar kami dapat bersama dengan Tuhan di surga nanti. Amin. Terima kasih. Kita berjumpa lagi.